Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak dan besarnya nikmat kepada kita semua. Ya, antara lain adalah nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa menikmati perjalanan dari rumah sampai sini, menikmati hidangan dari yang seger-seger sampai yang anget-anget, sampai yang pedas-pedas bisa kita nikmati. Itu lantaran karena kesehatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Ya. Semua yang kita makan, semua yang kita kumpulkan harta, kalau kita tidak sehat, tak ada gunanya. Oleh karena itu, sehat adalah salah satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kemudian yang sangat penting, yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Ya. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat iman dan Islam seperti kita hari ini. Ya. Itu adalah nikmat yang paling utama kita sebagai manusia yang diberikan kehidupan oleh Allah di muka bumi. Oleh karena itu, sekali lagi, ya, patut kita untuk bersyukur. Insya Allah dengan bersyukurnya kita akan ditetapkan dalam keimanan kita kepada Allah, sehingga nanti pada saat menjelang ajal kita berada atau dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan juga kita semua. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah dan berkumpul bersama-sama beliau dan orang-orang yang beriman di dalam surga Firdaus, surga yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, khususnya kepada Shahibul Hajat, kami semua mengucapkan selamat atas kelahiran, ya, putri yang ketiga dengan sehat, ya, selamat pada tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah di rumah sakit gitu ya, dengan proses sesar gitu ya. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan kita saksikan, ya, beliau beristirahat tiduran, ya, dengan nyenyak, aman, sentosa, ya. Kelihatannya nyenyak sekali tidurnya, enak istirahat. Mudah-mudahan walaupun belum ngerti tapi mendengarkan kita. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya, memiliki keturunan itu adalah merupakan salah satu proses dalam kehidupan, ya kan? Sebelum punya anak ada proses yang harus dilewati sebelumnya. Apa itu? Prosesnya adalah mencari pasangan hidup. Nah, ya. Supaya lebih mantap lagi, saya akan coba. Waduh, kuncinya apa? Ya, saya akan mencoba untuk memberikan beberapa referensi, ya, yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sesungguhnya kita manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai salah satu bentuk dari makhluk. Makhluk itu adalah artinya ciptaan Allah dan macam-macam, ya. Nah, salah satunya adalah kita, yaitu manusia. Di dalam surat Yasin, nah ini kayaknya udah pada, saya lihat wajah-wajahnya wajah-wajah yang sudah hafal Yasin, ya. Atau tapi paling enggak pernah dengar, ya, familiar dengan ayatnya. Ya. Aku nama Yasin depannya, ya. Ya, jadi hanya depan sama belakang, ya, tengahnya itu terserah, ya. Nah, antara lain adalah di ayat 36.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Artinya adalah Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Artinya bahwa Allah menciptakan makhluk semua adalah berpasang-pasangan. Ya, contohnya ada besar, ada kecil, ada panjang, ada pendek, ada hitam, ada putih, ya kan? Ada laki, ada perempuan, ada betina, ada jantan dan seterusnya. Ya, semuanya berpasang-pasangan. Termasuk juga manusia. Ada laki, ada perempuan dan nanti akan dipersatukan dengan yang namanya pernikahan. Dan dari pernikahan itulah maka nanti selanjutnya akan ya muncullah keturunan-keturunan dari hasil pernikahan dua orang manusia yang berbeda gender, ya, karena lagi populer nih, ya, kaum pelangi, ya, apa itu LGBT, ya, LGBT itu panjang apa? Lesbian, gay, biseksual dan transgender. Transgender kalau ada yang belum tahu adalah perubahan kelamin, laki jadi perempuan dan perempuan jadi laki. Ya. Jadi itu Allah itu menciptakan manusia, menciptakan makhluknya antara manusia adalah berpasang-pasangan. Jadi jangan khawatir, jangan takut, kita itu semua udah ada jodohnya. Tinggal kapan ketemunya. Nah, itu aja tuh. Ya. Tinggal kapan ketemunya. Ya. Kemudian manusia dalam mencari pasangan hidup, itu kata Nabi, ya, ada 4 alasan orang memilih pasangan hidupnya. Apakah dia milih calon suami atau dia suami milih calon istri. Ya. Dari hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Ya, sebenarnya laki-laki sama aja. Ya. Laki-laki memilih wanita atau wanita memilih laki-laki, ya, atas 4 hal. Yang pertama karena hartanya. Ya. Jadi ada orang yang mencari pasangan hidupnya nggak apa-apa jelek, nggak apa-apa, ya, pengangguran, yang penting kaya raya. Kan ada juga itu kayak keturunan gitu, ya. Udah 7 turunan, tapi hati-hati jangan sampai dapat turunan yang ke-8. Karena kalau yang ke-8 miskin, ya kan? Karena kayaknya hanya 7 turunan. Ya Allah, hilang lagi kalau enggak. Ya, kemudian yang kedua karena apa? Karena kedudukannya. Mungkin dia pejabat, kalau tentara dia perwira, kalau di kantor dia direktur atau apapun lah, karena kedudukannya yang tinggi. Kemudian yang ketiga, ya, karena parasnya. Karena dia ganteng, karena dia gagah, karena dia cantik, karena dia seksi, karena dia putih, karena dia mancung, macam-macam. Yang sifatnya adalah physically. Ya, dan yang terakhir, yang keempat, adalah karena agamanya. Jadi keempat tadi, ya, harta, kedudukan, ya, atau keturunan, ya, kemudian paras, dan juga agama, itu adalah hal-hal yang menjadi kriteria dari orang memilih pasangannya. Tapi di dalam akhir hadis ini dijelaskan, maka hendaklah kamu pilih karena agamanya. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Kalau karena kaya, bisa aja dia nanti jadi miskin. Karena kedudukan, nggak ada jabatan yang seterusnya, ada batasnya. Ya, karena paras bisa keriput. Ya, mungkin dulunya ganteng banget, dulunya cantik banget, makin lama makin berumur, ya, keriput, kisut, apalagi peot. Ya, Masya Allah. Itu kalau fisik, ya. Tapi kalau karena agamanya, ya, dijamin oleh Nabi bahwa kalau kita memilih pasangan kita karena agamanya, insya Allah nanti akan kekal abadi. Karena kalau semuanya dilakukan karena Allah, ya, maka disitulah keabadian itu akan ada. Ya. Makanya kita
mencintai pasangan kita karena Allah, mencintai menyayangi anak kita karena Allah, dan seterusnya. Itu jadi poin yang menjadi penting di garis bawah adalah hendaklah kita, ini khususnya yang belum terlanjur nih. Kalau kita yang udah pada terlanjur gini ya sudah, syukuri apa adanya ya. Kalau yang belum terlanjur, sama-sama kita ingatkan di sini masih banyak ya, masih banyak juga yang jomblo atau memang belum waktunya ya, tapi paling enggak ini jadi sebuah catatan atau pembekalan. Kemudian setelah menikah, apalagi memiliki anak. Ternyata punya anak atau tidak punya anak laki atau punya anak perempuan, atau gabung punya laki dan perempuan anaknya, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya bacakan dalilnya ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Asy-Syura ayat 49, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu lima yasha inata wa yahabu lima yasha wa yahabu lima yasha udzukur. Yang artinya milik Allah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Kayak Pak Detanto, anaknya perempuan semua. Kayak saya, anaknya laki semua. Teh Irin, anaknya perempuan semua. Ya, tapi Mbak Tati sama Mbak Nani ada yang laki, ada yang perempuan. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hanya berusaha dan berdoa. Jadi kalau ada rumus nih, maaf kata nih, ya. Walaupun itu bisa dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, kayak misalnya mau ke anak perempuan harus makan banyak daging-daging katanya. Itu kebalikan. Oh, sayur-sayur, kalau pengen anak laki banyak daging-daging gitu ya. Terus naik dari kanan, turun dari kiri kayak angkot gitu. Enggak. Ya. Kalau yang begitu-begitu, teori silakan, dicoba silakan. Yakinlah bahwa itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dapat anak laki dan dapat anak perempuan bukan karena makanan itu, bukan karena caranya kita usaha, bukan. Tapi jelas-jelas di sini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini angkanya berapa, Kak? Jadi biar enggak bolak-balik. Ya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi juga ada orang-orang yang enggak dikasih anak, ada juga gitu. Ya. Jadi yakinlah bahwa Allah menetapkan sesuatu, itulah yang terbaik buat kita. Kemudian masuklah kita ke dalam akikah, gitu ya. Tadi dalam kita mencari jodoh, dalam kita menikah, kemudian punya anak. Nah, dalam prosesnya ini sebelum masuk ke akikah, dalam prosesnya juga nggak sembarangan nih, ya. Dalam kita berusaha secara manusiawi untuk punya keturunan, jangan lupa baca doa di awal. Jangan main igat gitu, ya. Jangan langsung begitu saja. Doa jangan lupa, doa di awal. Jangan sampai setan ikut bareng-bareng sama bapaknya. Ya. Kalau udah terlanjur, kita banyak istighfar saja, ya. Tidak ada yang terlambat. Istighfar akan membukakan segala pintu, termasuk juga pintu keturunan kita. Ya. Jadi itu yang tidak kalah penting. Jadi sebelum mulai kita berusaha manusiawi, ya, baca doa. Ini untuk yang belum nih, ya, ingat, jangan buru-buru, ya. Waduh, Pak, saya nggak hafal. Sering-sering dibaca, ya. Sebenarnya nggak sering-sering dibaca sih, maksudnya sering-sering praktek. Toh baca doa lama-lama apa, ya. Tenang saja. Nanti kalau sudah waktunya, jangan buru-buru, ya. Lewati tahapan itu dengan baik. Kemudian, ya. Sekarang kita masuk ke yang akikah. Apa sebenarnya akikah itu? Kita sudah familiar dengan akikah, ya. Jadi menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, seorang ulama salafiyah, ya, dalam kitabnya mengatakan bahwa
Imam Jauhari berkata, akikah adalah menyembelih hewan pada hari ke-7 dan mencukur rambutnya. Jadi akikah itu adalah memotong kambing atau hewan, ya, hewan ini udah dikhususkan dengan kambing, nggak bisa selain kambing. Ganti pakai ayam, pakai bebek, pakai burung dara, nggak bisa. Jadi harus pakai kambing dan mencukur rambutnya. Dalam rangka apa? Ya salah satunya adalah mensyukuri nikmat. Tapi di sini sudah ditetapkan harinya adalah hari ke-7. Harinya hari ke-7. Ini yang disepakati oleh para ulama. Kalau ada yang menyatakan di hadis yang berbeda, hadis yang lain 7, 14 dan 21. Ya, ada yang mengatakan 14 dan 21 itu dalilnya dhaif. Bahkan ada juga yang menyatakan nggak apa-apa kalau udah lewat, nantilah kalau udah dewasa silakan nanti akikahkan dirinya sendiri. Itu juga termasuk yang lemah. Ya, jadi ada beberapa perbedaan pendapat ulama, tapi juga ada yang mengerjakan itu, silakan. Ya. Tapi yang tidak ada pertentangan adalah 7 hari. Begitu lewat, gugur. Nah, lewatnya ini adalah bukan karena tidak mau, tapi karena tidak mampu. Lah sekarang kalau kita berpikir, bisa diusahakan kok. Kan nggak mungkin hari ini telat, besok lahir, kan nggak. Hari ini telat, kemudian 9 bulan 10 hari kemudian. Kira-kira seperti itu. Nah, 9 bulan ini kita bisa ikhtiar. Nabungkah, apakah gitu ya, untuk bisa melaksanakan akikah. Kemudian, kalau hukum akikah itu tidak sampai ke derajat wajib, tapi ada yang berpendapat sunnah atau bahkan paling tinggi adalah sunnah muakkad. Kalau sunnah muakkad itu artinya apa? Sunnah yang diutamakan. Ya. Nah, biasanya kaum muslimin, sebagian besar kaum muslimin itu kalau udah dengar kata sunnah, nggak ada yang mau usaha. Betul nggak? Bahkan lebih cenderung untuk nggak dikerjain. Loh, nggak apa-apa kok katanya. Sunnah kok, nggak dikerjain, nggak dosa. Dikerjain dapat pahala. Nah, itulah definisi yang membuat kita malas. Jadi definisi yang bikin kita semangat apa? Sunnah adalah amalan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Iya nggak? Kita sama atasan kita dekat aja senangnya luar biasa. Iya nggak? Kerja di kantor, kita datang duluan, bos datang. Selamat pagi Pak Hari. Oh pagi Pak, gimana? Udah sarapan belum? Ditanya begitu aja udah luar biasa tuh. Padahal nggak dikasih apa-apa tuh. Ya. Cuma ditanya, kita merasa kita diperhatikan, kita dekat dengan pimpinan. Itu aja senangnya luar biasa. Apalagi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua, ya, yang maha segalanya. Maka ayo kita coba rubah paradigma kita. Begitu dengar kata sunnah, jangan lagi bayangin dikerjain nggak apa-apa, dikerjain pahala, ditinggalin nggak apa-apa. Itu yang bikin kita nggak semangat. Ya nggak? Nah, jadi untuk akikah ini alangkah baiknya kita persiapkan. Nih, untuk yang belum nikah, nanti kalau nikah punya anak siapkan. Untuk yang punya anak yang mau nambah, yang udah lewat ya sudah, nanti ke depannya siapkan semuanya. Dulu Hari diakikahin nggak Maya? Belum ya? Belum paham ya dulu ya? Oke. Kita mah belum. Aku aja nih tenang, anakku yang cewek 2 enggak. Baru dari Iqbal. Ya, oke. Itulah karena keterbatasan pengetahuan kita dan mungkin juga karena kemampuan kita saat itu. Nggak apa-apa, ya. Kemudian hukumnya sudah, sekarang jumlah kambing. Jadi hewannya nggak bisa selain kambing atau domba. Harus kambing atau domba. Dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah SAW, bayi laki-laki diakikahi dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Ya. Jadi jelas dan ini sudah populer ya masalah kambing, ya. Laki 2, anak perempuan 1. Kemudian pada saat akikah juga dilakukan apa? Cukur rambut. Ya. Potong kambing, cukur rambut, ya, dan kasih nama.
Ya mungkin namanya kita udah siapin, nanti resminya gitu ya, diresmikannya adalah pada saat akikah. Nah, masalah nama kita sering dengar dulu. Apalah arti sebuah nama? Penting itu nama. Nama itu adalah doa. Ya, misalnya prihatin lahirnya, langsung disematkan ke anaknya, Nani Suprihantini. Suprihantini apa Suprihatini? Iya, Maya. Ya. Dulu, bukan dulu ya, saya punya teman ada namanya Agus Prihatin. Ada itu jelas-jelas namanya. Ya. Jadi apapun kondisi saat anak kita lahir, ya, jangan kasih nama yang sedih-sedih. Jangan kasih nama yang susah-susah. Kalau yang udah lewat nggak tahu ya, nggak apa-apa lah, udah kita nggak ngerti kan, nggak tahu ya, Maya. Ya, jadi carilah nama yang optimis, bahkan nama yang penuh dengan harapan dan cita-cita yang baik, gitu ya. Misalnya kayak Agus Perkasa, ya misalnya Agus yang lahirnya di bulan Juli, gitu ya. Biasa Agustus ya. Dan dari beberapa penjelasan bahwa tidak harus dengan nama Arab, bahasa Arab maksudnya, tidak harus dengan nama bahasa Arab. Tetapi karena agama kita adalah Islam, rata-rata kita mengidentikan dengan bahasa Arab. Ya, itu bagus, nggak apa-apa. Kalaupun bukan bahasa Arab, yang penting tadi maknanya adalah makna yang positif dan optimis, gitu. Ya, jadi kalau dibilang apalah arti nama semua, arti berarti sekali itu nama. Ya, jadi nanti anak-anak kita jangan dikasih nama yang ya sedih, susah, pesimis, tapi berilah nama yang optimis dan penuh harapan yang positif. Ya. Kemudian dari rambut yang dicukur tadi, ya, disunahkan itu ditimbang. Nanti ditimbang, ya, kemudian dikonversi dengan perak. Ya, kalau di sini dengan perak. Ya, bersedekah dengan perak seberat timbangan rambut. Ya, Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Salim, ya, bin Doyan berkata, dan disunahkan mencukur rambut bayi bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya dan diberi nama. Nah, jadi barang ya, potong kambing, cukur rambut, kasih nama, dan nanti uang ya senilai dengan konversi perak itu disedekahkan. Ya. Nah, sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada karib kerabat. Gitu ya. Dengan karib kerabat. Kemudian selanjutnya, kalau terpaksa gimana nih Pak Hari? Saya mampunya laki-laki ini, anak saya laki-laki yang baru lahir, tapi saya mampunya cuma punya satu, bismillah, satu. Ya. Di sini ya, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, ya, sebagian ulama berpendapat boleh mengakikahkan bayi laki-laki dengan satu kambing, ya, yang dinukil dari perkataan Abdullah bin Umar, ya, Urwah bin Zubair, Imam Malik dan lain-lain, mereka semua berdalil dengan hadis Ibnu Abbas. Ya, jadi artinya bahwa saat itu dia pengen akikah, ternyata anaknya laki dan mampunya satu, silahkan tunaikan dengan satu kambing dengan niat untuk akikah. Ya. Kemudian yang terakhir, akikah itu sebaiknya ya didistribusi dalam kondisi matang, tidak seperti kurban. Kalau kurban itu bagi-bagi daging potong-potong, tulang potong-potong, jeroan kumpulin, timbang, kasih. Tapi kalau akikah diutamakan adalah didistribusikan dalam bentuk matang, masakan. Ya seperti misalnya sudah dalam nasi box kayak tadi, kita sebar kepada tetangga, kita kasih ke misalnya rumah yatim gitu ya, atau saudara-saudara kita yang nggak mampu dan seterusnya, sebarkan sudah dalam bentuk makanan, jadi mereka tinggal santap, begitu ya. Ya. Nah, itulah sedikit atau sekelumit tentang akikah, ya. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan zaman kita waktu masih kecil dulu belum populer, ya. Tapi kalau sekarang ini udah sangat populer, bahkan banyak lembaga-lembaga akikah yang siap membantu. Cukup dengan membayar sejumlah uang, kita bisa pilih paketnya, tinggal dikirim ke kita,
terserah mau pesan dalam bentuk gulai, mau pesan dalam bentuk box ataupun yang lain, udah banyak. Kemudahan-kemudahan itu sudah banyak ada di sekeliling kita. Tinggal bagaimana kita memanage ya untuk bisa menunaikan sunnah yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk menunaikan akikah ya terhadap anak-anak kita. Insya Allah dengan akikah tersebut ya kita mendapatkan atau menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah serta sehat walafiat ya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang lupa menjadi ingat, dari yang sedikit bisa tahu lebih banyak lagi. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.